Vlog 360 Bali kita bakal mulai hari ini ya, di tanggal 17 Agustus 2024 ya. Jadi aku sudah persiapkan semuanya ya. Jadi ini juga agak sedikit terlambat ya, karena aku juga bangunnya terlambat. Harusnya bangun jam setengah 5, aku baru bangun jam 6 ya. Dan kita bakal langsung persiapkan dulu motornya. Jadi ini guys ya, motornya ya, Bongsor 300 alias X-Max ya, yang sudah kita upgrade. Oke, jadi 300 cc ya. Kita bakalan bikin 360 Bali ya. Ini semua sudah all prepare ya. Dari power ya, tenaga mesin 300 cc, upgrade CVT beres ya, suspensi beres ya, depan belakang ya. Ini ada K-Factory, kemudian depannya ada upside down RPD, pengeriman juga sama ya, radial ya, RPD 4 piston, kemudian juga piringan RPD, Brekos TDR, kemudian juga master rem dari RPD ya. Dari segi perlampuan juga ada JPA ya, lampu sein, kemudian di belakang ada juga lampu JPA ya. Jadi kita bakal langsung aja kita record ya perjalanannya, dan kita bakal mulai itu startnya ya, dihitung itu dari perempatan Nangka Gatsu ya. Jadi sana titik kita awal startnya ya, dihitungnya ya, mulai dihitungnya. Karena nanti juga terakhirnya juga akan dihitung pada saat kita pulang ya, selesainya ya 360 Bali. Sambilan ya, aku bakal juga ngejawab beberapa pertanyaan dari kalian seputar dari bore up dan juga CVT ya. Karena kalau cuma vlog doang gak asik ya. Jadi sambil ngevlog, sambil juga bahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Dan ini sambil berkendara juga. Yang pertama adalah, apakah bore up itu lebih penting daripada CVT? Jadinya lebih baik bore up daripada upgrade CVT. Ini menurut aku sudah salah ya, karena upgrade pada mesin dan juga CVT itu punya peranan penting yang sama. Jadinya ketika kalian yang namanya upgrade performance ya, itu harus melibatkan mesin dan juga CVT untuk hasil yang lebih maksimal. Karena peranan dari mesin itu adalah menciptakan tenaga, sedangkan CVT itu untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda belakang. Ibaratkan adalah sebagai jembatannya untuk pengolahan tenaganya. Jadi ketika dibilang mana yang lebih penting atau yang lebih penting, ya itu tidak bisa kita ngomong salah satunya. Harus keduanya juga penting. Ibaratkan itu adalah kalian sebagai pelari profesional ya, atau atlet profesional. Badan kalian itu anggap aja sebagai mesinnya, dan juga sepatu itu anggaplah sebagai CVT-nya. Jadi dua poin ini harus sama-sama juga dikembangkan ya, dimana untuk badan kalian harus dilatih ya. Kalau di mesin itu di-upgrade, sedangkan untuk sepatu ya harus menggunakan yang bagus juga sesuai dengan kebutuhan. Ya diibaratkan juga CVT di-upgrade sesuai dengan kebutuhan. Jadinya kalau ditanya hasilnya maksimal, ya badan harus dilatih dan juga menggunakan sepatu yang juga punya kualitas terbaik ya. Kalau kalian hanya mengembangkan dari badannya aja atau hanya upgrade bore up-nya saja, yaitu nggak bisa bakal hasil maksimal dengan hanya memakai sepatu standar ya, atau CVT standar. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Kalau kalian sudah memakai CVT yang terbaik atau diibaratkan menggunakan sepatu terbaik, tapi badan kalian itu ya biasa-biasa aja, standar, atau mesin motor yang bukan bore up, jadinya ya gak maksimal gitu loh. Makanya kalau ditanyain mana yang lebih penting, ya keduanya penting, antara bore up dan juga upgrade CVT. Yang analoginya itu mirip dengan atlet, badan harus di upgrade ya dengan cara dilatih dan menggunakan sepatu yang baik juga ya, atau yang terbaik. Tapi kalau diubah pertanyaannya ya, mana yang didahulukan? Ya jujur aja sih, ini kembali ke kalian ya. Bisa di-upgrade ke mesinnya dulu baru ke CVT, atau CVT-nya dulu baru ke mesin. Ya sebenarnya ini tidak ada semacam kayak keharusan yang mana yang duluan ya, karena kembali lagi tergantung ke budget kalian. Tapi kalau aku sudah pasti ya,
sebisa mungkin dikerjakan langsung kedua-duanya. Upgrade di mesin ya, dan juga di bagian CVT-nya supaya hasilnya lebih maksimal. Hanya saja ya, memang tidak semua orang suka dengan namanya upgrade mesin ya, atau bisa dibilang bore up. Jadinya bisa difokuskan saja di bagian CVT-nya, yaitu untuk pengolahan tenaganya supaya lebih baik lagi, dan juga pastinya tenaga lebih enak ya, bukan meningkat. Karena upgrade CVT itu tidak meningkatkan tenaga, tapi hanya memperbaiki olahan tenaganya. Lalu berikutnya adalah perawatan dari segi mesin maupun juga CVT ya. Itu bagaimana caranya? Sebenarnya sih gampang banget ya. Untuk CVT itu biasanya cukup dibersihkan sekitar 1-2 kali ganti oli ya pada motor standar ya. Jadi kurang lebih antara di 2.500 atau di 5.000. Yaitu menurutku sudah cukup untuk perawatan rutin ya, membersihkan kotoran ya di bagian CVT. Nah, untuk mesin itu biasanya pada mesin standar ya, di angka 50.000 km itu sudah bisa yang namanya turun mesin untuk mengecek yang namanya kondisi ya, jika memang dirasa diperlukan. Karena ada kalanya mesin itu memang kotor, jadinya memang harus dibersihkan. Ada juga ya di bagian throttle body atau juga injektor maupun juga karburator ya. Itu biasanya dibersihkan sekitar 10.000 km ya, supaya lebih prima lagi di motor kalian. Nah, bagaimana kalau misalkan di motor bore up? Kalau di motor bore up itu kalau dari karburator, kemudian dari throttle body maupun juga injektor, yaitu kurang lebih juga hampir sama sih ya, sekitar 10.000 km. Hanya saja kalau bore up ya, itu kan bloknya ya, itu mungkin lebih dipercepat ya, mungkin sekitar 25.000 sampai 30.000 bisa dibersihkan jikalau ya memang performanya berkurang ya. Karena ya memang bore up itu biasanya perlu perawatan lebih intens, dan juga dari segi pergantian oli ya. Kalau di motor standar itu ya terata sih antara 2.000, 2.500 ya, itu ganti oli. Kalau olinya memang lebih bagus lagi ya, dalam arti yang punya performance lebih baik ya, bisa di antara 3.000 sampai 5.000 tergantung dari mereknya ya. Tapi kalau mesin bore up itu biasanya di antara 1.000 sampai 1.500 ya. Bahkan dengan oli yang tipikalnya atau tipenya adalah full sintetik ya, tetap 1.000, 1.500 harus segera diganti. Kalau enggak ya kejadian kayak aku dulu. Hahaha. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa aku tidak menggunakan Echo Racing ya. Ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan di program Koko ya, atau kelas online konsultasi otomotif yang aku buat sendiri ya. Jadi aku punya kelas online yang bisa bahas atau diskusi atau konsultasi seputar otomotif, terutama roda 2 ya. Dan ini sudah berlangsung sekitar hampir 2 tahun untuk kelasnya. Dan memang ada beberapa pertanyaan kenapa aku tidak menggunakan Echo Racing. Padahal kedua motorku sudah bore up ya. Bahkan yang di NMAX itu sudah bore up plus stroke up. Sedangkan XMAX itu hanya bore up saja, tapi menggunakan Echo standar yang bahkan tidak di remap ya. Masih standar dari pabrikan ya untuk Echo-nya. Jawabannya aku sederhana sih ya. Bisa dibilang aku tidak menggunakan Echo Racing karena menurutku penggunaan Echo Racing itu bener-bener yang lumayan ribet ya. Harus setel sana sini, dan pastinya itu pedang bermata dua menurut aku pribadi. Karena ya kalau salah setel, yang ada adalah kondisi motor bakalan drop atau performa motor bakalan drop. Tapi kalau berhasil ya atau tepat settingannya itu bakalan jos banget. Tetapi di balik performa yang jos menggunakan Echo Racing ya, yang bisa meningkatkan horsepower ya atau HP sekitar 1-2 ya, atau rata-rata 1,5, itu konsumsi BBM-nya sangat super boros, pakai banget ya. Dan aku hanya penggunaannya adalah untuk harian ya. Untuk touring palingan kurang lebih sebulan sekali ya, atau perkiraan 2 minggu sekali ya. Itu udah paling sering banget kalau 2 minggu sekali ya. Rata-rata aku 1 bulan sekali pasti touring. Itu sudah sangat cukup dengan performa motorku ya dengan sekarang ini tanpa Echo Racing. Jadinya menurut aku pribadi ya, penggunaan Echo Racing untuk aku pribadi yang nggak worth it gitu ya.
alias nggak perlu gitu. Karena ya dari segi BBM itu sangat boros ya. Biasanya yang aku tahu dan ini juga banyak banget peserta kelas ya yang mengeluhkan memakai Echo Racing. Biasanya rata-rata ya konsumsi BBM itu bisa 1 liter banding 15-20 kilo ya. Bahkan ada yang parahnya itu adalah 1 liternya cuma 10 kilo. Jadi aku mikir ya buat apa penggunaan harian seperti itu. Kecuali kalau memang motor itu berkebutuhan khusus. Misalkan seperti kebutuhan untuk racing lah, atau memang tujuannya ya spek motor itu untuk night riding yang tujuannya untuk ngebut-ngebutan ya. Ya mungkin seperti itu ya, mungkin itu ya perlu ya seperti itu. Tapi kalau aku pribadi, ya aku nggak perlu. Untuk apa gitu loh, untuk apa aku memelihara motor yang boros. Karena sampai sejauh ini ya, yang sudah aku coba NMAX-nya aku itu ya untuk kondisi dalam kota itu bisa berkisar sekitar 35-40 km per liternya ya untuk konsumsi BBM-nya. Ya, aku tidak bisa bilang angka pastinya berapa, tapi kurang lebih sekitar 35-40. Sedangkan di X-Max-ku ini ya, ini bisa sekitar 30-35 ya. Itu sudah sangat lumayan banget ya, dengan kondisi sudah bore up tapi bisa konsumsinya itu tergolong lumayan irit dengan kondisi bore up. Padahal ya ada beberapa motor standar milik konsumenku ya yang tergolongnya itu NMAX ya, itu bahkan ada yang di angkanya 30 atau ke bawah ya, padahal kondisi standar. Itu karena ya riding style-nya udah pasti. Bahkan dengan X-Max ku aja yang sudah bore up 300 itu masih bisa menang dengan X-Max standar milik konsumenku yang bisa dibilang pemakaiannya juga ya riding style-nya ya parah gitu loh, alias terlalu agresif. Makanya secara pribadi aku tidak terlalu menggunakan namanya Echo Racing pada motorku ya, tepatnya kedua motorku ya, NMAX dan juga X-Max ya. Tujuannya seperti itu ya, aku tidak ada keinginan untuk ganti atau remap ya di Echo-nya, cukup dengan standar. Nah, tapi kenapa bisa digunakan ya walaupun ada bore up-nya ya? Itu karena injektornya ya dari yang aku gunakan dari merek TDR ya, bore up-nya ini ya, itu sudah include dengan injektornya, sudah disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi ini sudah satu paket dan menggunakan Echo standar itu tetap masih bisa dilakukan ya. Jadi pemakaiannya jauh lebih simpel dan juga anti ribet ya. Karena sekali lagi motorku ini digunakan untuk harian maupun touring, yang penting akselerasinya nampol. Dan aku juga nggak peduli yang namanya juga top speed ya. Jadi yang penting powernya cukup dan pastinya bisa lari dengan enak menurut versinya aku. Jadi ini cukup dulu 3 pertanyaan ya untuk vlog 360 Bali ya. Kita akan bikin beberapa part ke depan supaya nggak terlalu kepanjangan. Oke? Dan sampai jumpa di part berikutnya ya. Aku bakal jawab juga beberapa pertanyaan yang paling sering kalian tanyakan ya di part berikutnya. See you guys, bye bye.